وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kajian ibadah malam hari ini saya sudah menyiapkan tentang kajian doa. Secara bahasa berasal dari kata da'a yang berarti menyeru, seakar kata dengan da'i mungkin sebagai penyeru. Sehingga kalau kita maknai di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, doa artinya permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kalau secara istilah di dalam syariah, doa bisa berarti beberapa hal. Yang pertama, doa itu sebagai inti dari ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Sehingga semua apa yang kita lakukan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang kita sebut dengan ibadah, itu pada dasarnya adalah doa. Baik itu berupa mensucikan nama Allah, baik itu berupa permohonan kita kepada Allah, baik itu berupa rasa ketundukan kita kepada Allah, ataupun rasa ketidakmampuan kita sehingga kita memerlukan pertolongan kepada Allah, ataupun sebagai pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga makna doa di dalam ibadah itu sangat kompleks sekali. Bisa saja doa yang paling rendah itu berupa permohonan kita. Sehingga Allah menyebutkan dalam surat Al-A'raf, ud'uni astajib lakum. Mintalah engkau kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Ketika doa kita ini berupa permohonan, maka adabnya kita tidak boleh mengulang-ulang permohonan kita kepada Allah. Kenapa? Karena Allah zat yang tidak pernah lupa. Tidak perlu kita mengulang-ulang permohonan kita apabila doa kita itu berupa permohonan. Sehingga beberapa ulama mengatakan, saya tuh malu kalau berdoa. Di sini dikatakan berdoanya berupa permohonan. Misalkan kita memohon datangnya rezeki, tidak perlu diulang-ulang karena Allah zat yang mengatur seluruh peredaran rezeki ini. Khairur razikin. Tidak mungkin lupa dengan kebutuhan rezeki kita. Kalaupun kita mengungkapkan permohonan kita akan lancarnya rezeki, maka adabnya tidak usah diulang-ulang karena Allah zat yang tidak pernah lupa. Tetapi kalau doa kita itu mewujudkan ketidakmampuan kita, ketundukan kita, atau pengakuan bahwa seluruh rezeki ini semua berada di dalam genggaman Allah, maka boleh diulang-ulang, karena itu merupakan kepasrahan kita, ketundukan kita, pengakuan ketidakmampuan kita di dalam hal rezeki. Itu sangat bagus. Maka doa itu juga harus kita rasakan. Kalau kita doa di dalam dasarnya adalah permohonan, tetapi ketika doa kita sudah meningkat kepada pengakuan bahwa tidak ada kemampuan diri kita untuk mewujudkan sekecil apapun keinginan kita, karena setiap keinginan itu dalam genggaman Allah, maka doa yang seperti ini levelnya sudah meningkat karena mengurangkan pengakuan ketidakmampuan kita.
Sehingga doa seperti ini juga diajarkan Rasulullah dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kemampuan, bahwa kita mengakui tidak ada sedikit pun kemampuan kita untuk menginginkan apa yang kita inginkan itu terwujud kecuali atas izin Allah. Ini yang perlu kita tingkatkan dari sekedar permohonan, kemudian menjadikan diri kita ini merasa tidak mampu mewujudkan kecuali dengan pertolongan Allah. Kalau demikian zatnya, maka orang-orang yang tidak berdoa di dalam agama dikatakan sombong. Sebagaimana dalam soal Arab tadi ya, maka orang-orang yang tidak pernah berdoa seolah-olah mengatakan ia mampu untuk mewujudkan apapun yang ia inginkan tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita sudah bisa pada level yang kedua ini, kita tingkatkan lagi. Doa itu juga merupakan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa ini juga bisa berupa tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Ini semua merupakan ungkapan kita di dalam memuji Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Yang kemarin kita sudah bahas apa itu tasbih. Itu usaha kita untuk mensucikan segala prasangka yang tidak baik kepada Allah. Allah lah zat yang maha suci, baik perbuatannya, ilmunya, sifatnya. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang Allah tetapkan baik dalam diri kita ataupun di alam semesta ini yang tidak sempurna, yang tidak ada gunanya. Sehingga orang-orang yang bertasbih pada puncaknya akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang senantiasa mensucikan, memuji nama Allah dengan bertasbih, puncaknya akan mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang Allah tetapkan, baik itu berupa nikmat maupun berupa musibah, semuanya itu adalah kemahasucian Allah atas kehendak Allah, sehingga tidak mungkin tidak ada gunanya. Juga bisa berupa takbir, tahmid, tahlil dan sebagainya. Ini doa kita sudah merupakan satu pujian. Sehingga doa yang paling utama yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Ini mengungkapkan rasa syukur kita, pujian kita kepada Allah. Semua apa yang Allah karuniakan di muka bumi ini ataupun kepada kita, baik berupa kenikmatan maupun berupa musibah, tidak ada kata lain kecuali mengucapkan puji syukur kita kepada Allah. Ini doa yang sudah paling tinggi ya. Doa yang paling utama adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, maka ketika kita berdoa, mari kita maknai ya, kita maknai apakah doa ini sekedar permohonan yang mungkin segera harus kita inginkan itu terkabul. Kalau doa seperti ini adabnya tidak usah diulang-ulang. Kemudian kalau doa kita sudah meningkat menjadi ungkapan ya, mengakui kelemahan diri kita, tidak ada daya, tidak ada upaya. Ini yang menjadikan doa kita ini lebih makbul. Ya. Nah, maka ketika kita baca dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-186, Allah mengatakan
wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Maka apabila hambaku bertanya kepadaku, wahai Muhammad, katakanlah aku sangat dekat. Dan apabila hambaku menyeru kepadaku, maka pasti akan aku kabulkan. Ada syaratnya di dalam ayat ini. Fal yu'minu bi. Mereka percaya kepadaku bahwa semua apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi itu semua di dalam genggaman Allah. Kita tidak bisa bahkan menentukan apa yang akan terjadi pada diri kita semenit yang akan datang pun kita tidak tahu. Itulah wujud pengakuan kelemahan diri kita. Bahkan seandainya toh Allah pun menahan kedipan mata kita, maka kita pun tidak akan bisa mengedipkan mata. Semuanya berada dalam kekuasaan Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini syarat doa kita ini bisa dikabulkan. Pengakuan kelemahan diri kita, kekurangan diri kita yang menjadikan doa kita bermakna menjadi suatu pengakuan bahwa tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita tingkatkan menjadi ungkapan puji dan puja kita kepada Allah yang bisa berupa tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan sebagainya yang biasa kita sebut dengan kalimah thayyibah. Hadirin yang berbahagia, kemudian ketika kita tingkatkan lagi makna doa ini bisa menjadi ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ungkapan rasa syukur ini harus kita latih. Karena kadang-kadang kita menghadapi suatu persoalan, itu kita bisa menganggap ini sebagai nikmat, tapi juga kadang-kadang kita bisa menganggap ini sebagai musibah. Kalau Bapak Ibu misalkan mendapat uang yang banyak sekali, itu nikmat atau musibah? Bisa jadi itu menjadi musibah. Kalau Bapak Ibu mendapatkan kondisi yang tidak enak, misalkan anaknya sakit, ditagih hutang, istrinya minta cerai, itu musibah atau nikmat? Bisa jadi itu merupakan kenikmatan. Sehingga seorang ulama namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari, dia adalah tokoh Thariqah Naqsabandiyah, atau kita kenal dengan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dalam bukunya yang kita kenal dengan Al-Hikam, dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah mengatakan, jika kenikmatan itu membuatmu lupa kepada Allah, maka itulah musibah yang sesungguhnya. Tetapi jika kesengsaraan, penderitaan, ketidaknyamanan itu mengantarmu kepada dekat kepada Allah, maka itu sesungguhnya nikmat yang sebenarnya. Sehingga kalau kita sedang banyak uang tetapi ada rasa sombong, maka itu sebenarnya bukan kenikmatan, itu adalah musibah. Karena kesombongan ini yang mengantarkan iblis diusir dari neraka. Sehingga ketika kita longgar, diberi kesempatan, banyak rezeki, karirnya menanjak, tetapi tidak menambah dekat kita kepada Allah, bisa jadi itu musibah. Justru ketika kita karirnya bagus, rezekinya banyak, tetapi sampai lupa kita beribadah, itu bisa jadi musibah. Suatu ketika Umar bin Khattab, dalam sebuah riwayat,
itu sedang berkeliling ke kebun kurmanya. Dia sangat kagum dengan kurmanya yang sangat lebat, sangat baik hasilnya, sampai meninggalkan waktu asar saat itu. Maka ketika dia sadar, dia langsung segera menuju ke masjid untuk menunaikan salat asar, dan setelah itu dia mengatakan, seluruh kebun kurma ini yang menjadikan aku lupa untuk salat jamaah, maka aku wakafkan semuanya. Nah, dalam Al-Quran juga diceritakan ketika Nabi Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman itu mengagumi kuda-kuda perangnya yang sangat hebat, ya, sampai terlupa saat ibadah. Maka ketika itu seluruh kuda perangnya itu dibebaskan, disedekahkan. Ya. Ini para ulama, para sahabat menganggap kenikmatan bisa jadi musibah kalau menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi penderitaan, sakit, banyak hutang bisa jadi itu suatu kenikmatan. Dicontohkan misalkan Nabi Ayub. Nabi Ayub, nabi yang kaya raya, anaknya banyak, ternaknya banyak, mulia di kaumnya. Tetapi karena kemuliaannya itu menjadikan iblis itu iri, kemudian mengadu kepada Allah. Ya Allah, boleh jadi Ayub taat kepadamu karena punya harta yang banyak. Maka Allah mengizinkan iblis mengambil hartanya semua. Ternaknya pada mati, lambat laun kekayaannya habis. Tetapi apa yang dikerjakan Ayub dengan banyaknya harta yang hilang, bukan mengeluh, tetapi bahkan semakin dekat kepada Allah. Alhamdulillah sekarang saya tidak ngurus ternak, bisa dipakai untuk beribadah. Sampai iblis pun mengatakan, boleh jadi Ayub bertindak demikian karena anak-anaknya masih banyak. Maka Allah mengizinkan anak-anaknya itu diambil, sampai tidak ada satupun anaknya Nabi Ayub yang hidup. Tapi justru semakin dekat kepada Allah. Puncaknya ketika semua sudah tidak ada, bahkan Nabi Ayub dikaruniai penyakit yang belum pernah ada penyakit seperti yang ditimpa oleh Nabi Ayub. Nah, tetapi bukannya mengeluh, menjauh kepada Allah, bahkan semakin dekat ia kepada Allah. Meskipun dengan penyakit itu yang tadinya ia tokoh masyarakat harus disingkirkan oleh masyarakat, diasingkan. Dan di dalam Al-Quran diabadikan, ketika puncaknya Nabi Ayub menderita, bukanlah keluhan atau permohonan yang ia sampaikan kepada Allah, bukan minta sembuh, tetapi pujian kepada Allah. Ani masan yang duru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ini sedang diberi cobaan. Engkaulah zat yang maha pengasih di antara semua yang maha pengasih. Betapa hebatnya. Dengan musibah yang bertubi-tubi, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ini bukan musibah, tetapi kenikmatan yang luar biasa. Dan dengan itu Allah mengganti semua penderitaan Nabi Ayub, mengembalikan semua anak cucunya, mengembalikan semua hartanya seperti semula, bahkan lebih banyak dari itu. Maka boleh jadi kenikmatan, kemuliaan itu kalau menjadikan diri kita semakin jauh dari Allah, itulah musibah yang sebenarnya. Tetapi bisa jadi penderitaan, ketidaknyamanan, sakit, banyak hutang. Kalau itu menjadikan diri kita lebih dekat kepada Allah, itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, maka doa yang tertinggi tadi adalah ketika kita bisa mampu mengungkapkan rasa syukur kita dengan doa. Ini harus dilatih. Bahkan Rasulullah
mengajarkan kita. Allah melalui Rasulullah mengajarkan sebuah doa. Yang doa ini sangat baik ya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman melewati suatu lembah, dan di lembah itu pasukan semut itu ya, kemudian memberi aba-aba supaya semuanya masuk ke dalam lubang supaya tidak terinjak oleh pasukan Sulaiman. Mendengar ini Nabi Sulaiman kemudian tersenyum dan mendoa seperti ini. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan waj'alni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, karuniakan aku senantiasa bisa mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian kalau kita lihat di dalam surah Al-Fussilat, Allah mengajarkan kepada orang-orang yang usianya sudah 40 tahun ke atas. Nanti bisa dibaca. Doa supaya menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur. Doanya hampir sama dengan doanya Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi bedanya cuma di akhir. Karena orang-orang yang usianya 40, dia harus meminta bukan hanya bisa bersyukur, tetapi minta kebaikan. Yang kebaikan itu diberikan kepada anak cucunya. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya, minta kebaikan, yang kebaikan itu tidak hanya diberikan kepadanya, tetapi diberikan juga kepada anak turunnya. Ini yang di dalam Al-Quran. Kemudian Rasulullah pernah berpesan kepada Mu'az bin Jabal. Wahai Mu'az, aku tahu aku sangat mencintaimu. Maka aku pesankan kepadamu, bacalah doa ini setiap kali engkau sholat sebelum salam. Doanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa menjadi orang yang bersyukur, yang senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah makna doa ya, yang menjadi pokok dari ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Sehingga semua ibadah kita itu intinya adalah seruan kita kepada Allah. Bisa berupa permohonan, bisa berupa ungkapan ketidakmampuan kita, bisa berupa puja dan puji kepada Zat yang menguasai alam semesta ini, tetapi pada puncaknya bisa menjadikan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan seluruh alam semesta ini. Apapun yang terjadi pada diri kita, itu semuanya harus kita syukuri. Ini yang menjadikan doa kita ini menjadi doa yang makbul. Adapun adab berdoa kita sudah tahu banyak. Waktu-waktu yang istijabah ketika kita berdoa juga diajarkan oleh Rasulullah. Tetapi pada prinsipnya senantiasa kita diwajibkan, dianjurkan untuk berdoa. Karena orang yang tidak pernah berdoa bisa jadi ia menjadi orang yang sombong, bisa jadi ia menjadi orang yang kafir ketika dia tidak mengakui Zat Allah yang menguasai seluruh alam semesta ini. Bisa jadi ia menjadi orang yang kufur nikmat.
karena tidak mengakui seluruh apa yang ia terima dari Allah Subhanahu wa taala ini menjadi kenikmatan yang luar biasa. Yang terakhir, apapun yang terjadi pada diri kita, ya, hendaklah menjadikan kita menjadi lebih dekat kepada Allah, menjadi lebih taat kepada Allah. Kalau toh kenikmatan, kesuksesan itu menjadikan kita lupa kepada Allah, menjadi semakin jauh pada Allah, maka inilah musibah yang sebenarnya. Tetapi kalau penderitaan, sakit, banyak hutang, itu menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, lebih semakin ungkapan kita ini menjadikan Allah zat yang tidak mungkin menetapkan sesuatu yang tidak baik pada kita, maka itu kenikmatan yang sesungguhnya. Semoga ini bisa menjadikan koreksi kita di akhir tahun, sehingga di tahun-tahun yang akan datang senantiasa hati kita ini penuh optimis, penuh husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, semoga bisa menjadi renungan, bisa kita laksanakan dan menjadikan kita ini lebih optimis memandang masa-masa yang akan datang dengan penuh husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.